Halo semua, kembali lagi di rumah kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Teman-teman semua, apakah kalian pernah berkunjung ke perpustakaan melalui sebuah denah? Berapakah panjang lintasan dari tempat kalian menuju perpustakaan tersebut? Dan kemana arahnya? Mari kita bahas di video kali ini. Adapun pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang vektor pada bab 3 kelas 10. Kemudian pada bagian pertama, kita akan membahas tentang pengertian vektor dan penguraian vektor. Bagian pertama, kita akan bahas tentang pengertian vektor. Apa sih yang dimaksud dengan vektor pada fisika? Vektor dalam fisika adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah. Adapun besaran yang termasuk besaran vektor antara lain perpindahan, gaya, kecepatan, dan percepatan. Sebuah vektor digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah yang mempunyai titik tangkap atau titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Panjang garis menunjukkan nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor itu bekerja. Garis yang melalui vektor tersebut dinamakan garis kerja. Setelah kita mempelajari tentang pengertian vektor, kita harus mengetahui tata cara penulisan dan penggambaran vektor. Sebuah vektor dalam sebuah buku cetakan biasanya dapat dinyatakan dalam lambang huruf besar yang dicetak tebal atau bold. Contohnya sebagai berikut ini: A tebal, B tebal, atau C tebal. Untuk tulisan tangan, sebuah vektor dilambangkan dengan sebuah huruf kecil yang diberinya tanda anak panah di atasnya. Misalnya, A vektor, B vektor, dan C vektor. Kemudian pada penulisan nilai atau besar vektor, untuk buku cetakan biasanya menggunakan huruf besar miring atau italik, seperti A italik, B italik, atau C italik. Sedangkan tulisan tangan dinyatakan dengan sebuah huruf besar dengan anak panah di atasnya beserta tanda harga mutlak, seperti A vektor harga mutlak, B vektor harga mutlak, atau C vektor harga mutlak. Kemudian vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Nah, panjang anak panah itu mewakili nilai vektor, sedangkan arah panah itu menunjukkan arah vektor. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa pada bagian F1 itu memiliki nilai vektor 1 Newton. Kemudian pada gambar kedua, yakni F2, itu memiliki nilai vektor sebesar 3 Newton. Nah, dari sini kita melihat bahwa adanya perbedaan panjang dari anak panah itu sendiri. Jadi untuk F1 itu lebih pendek dibandingkan dengan F2. Kita masuk ke bagian menggambar vektor dalam bidang datar. Dalam bidang datar, vektor mempunyai dua komponen, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Komponen vektor adalah vektor-vektor yang bekerja pada saat yang bersamaan, sehingga menghasilkan satu vektor dengan arah tertentu atau kita sebut sebagai resultan. Adapun penulisan matematis dari F dapat ditulis dalam komponen-komponennya, yakni F vektor sama dengan Fx ditambah Fy, dan F vektor merupakan jumlah komponen-komponennya. Adapun cara lain untuk menuliskan vektor yaitu F vektor itu sama dengan Fx I topi ditambah Fy J topi. Kemudian besar vektor F vektor adalah sebagai berikut, bahwa F vektor sama dengan akar kuadrat dari Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2. Nah, untuk I yang berisi topi itu kita sebut sebagai I topi. Adapun untuk J yang berisi topi di atas itu kita sebut sebagai J topi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yakni penguraian vektor. Untuk poin pertama, yakni menentukan komponen vektor yang besar dan arahnya diketahui. Vektor komponen adalah dua buah vektor atau lebih yang menyusun sebuah vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Coba kita perhatikan pada gambar vektor yang ada di video, bahwa sudut antara vektor F dan sumbu X adalah alfa. Maka besar vektor komponen dari Fx dan Fy dapat kalian peroleh dengan persamaan sinus dan kosinus sebagai berikut, bahwa Fx sama dengan F cos alpha dan Fy itu sama dengan F sin alpha.
Pada poin kedua, yakni menentukan besar dan arah sebuah vektor jika kedua vektor komponennya diketahui. Apabila fx dan fy telah ditentukan, besarnya vektor f dapat ditentukan menggunakan dalil Pythagoras pada segitiga siku-siku. Sedangkan arah vektor dapat ditentukan dengan perbandingan trigonometri tangensial. Besarnya vektor f dirumuskan sebagai berikut, bahwa f sama dengan akar kuadrat dari fx pangkat 2 ditambah fy pangkat 2. Adapun arah vektor f dirumuskan sebagai berikut, yakni tangen alfa itu sama dengan fy per fx. Atau jika kita menentukan sudut daripada dua buah vektor ini, kita bisa tuliskan alfa sama dengan arkes tangen fy per fx. Untuk menentukan arah vektor atau sudut yang dibentuk oleh sumbu x positif, kita harus memperhatikan tanda fx dan fy. Tanda tersebut akan membantu kita dalam menentukan kuadran dalam vektor koordinat. Kita perhatikan gambar yang ada pada video ini, bahwa untuk fx itu pada kuadran pertama bernilai positif, pada kuadran kedua bernilai negatif, pada kuadran ketiga bernilai negatif, pada kuadran keempat itu bernilai positif. Sedangkan pada fy pada kuadran pertama bernilai positif, pada kuadran kedua bernilai positif, dan pada kuadran ketiga bernilai negatif, serta pada kuadran keempat itu bernilai negatif. Yang terakhir, dalam penguraian vektor, tentunya kita akan menemukan beberapa jenis sudut-sudut tertentu. Nah, khusus pada bagian ini kita akan melihat untuk nilai sudut-sudut istimewanya. Nilai sin theta, cos theta, dan tan theta untuk sudut-sudut istimewa antara 0 sampai 90 derajat dapat teman-teman cermati pada tabel yang telah aku berikan pada video ini. Setelah kita mempelajari tentang pengertian vektor dan juga penguraian vektor, kita akan masuk kepada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, perhatikan besaran berikut. Yang pertama, gaya, 2 energi, 3 waktu, 4 massa jenis, 5 percepatan. Yang termasuk besaran vektor ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 5, C 2 dan 4, D 2 dan 3, E 4 dan 5. Nah, teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya nanti. Berdasarkan soal nomor 1, bahwa yang termasuk besaran vektor ditunjukkan oleh nomor 1 dan 5, yakni gaya dan percepatan. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang B. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar vektor berikut ini. Pada gambar di atas, tentukan komponen vektor gaya f menurut sumbu x dan sumbu y. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya nanti. Berdasarkan soal nomor 2, kita tuliskan terlebih dahulu penguraian gaya-gayanya. Kemudian kita tuliskan yang diketahui. Bahwa yang diketahui adalah F sama dengan 32 Newton dan alfa sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah menentukan Fx dan Fy. Adapun penyelesaiannya adalah yang pertama untuk mencari Fx. Fx sama dengan F cos alpha sama dengan F cos 60 derajat sama dengan 32 kali setengah. Nah, ingat untuk teman-teman semua bahwa cos 60 derajat adalah setengah. Jadi untuk nilai Fx sama dengan 16 Newton. Yang kedua untuk nilai Fy. Fy sama dengan F sin alpha sama dengan F sin 60 derajat sama dengan 32 kali setengah akar 3. Perlu diingat bahwa sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi nilai Fy sama dengan 16 akar 3 Newton. Jadi besar Fx dan Fy adalah 16 Newton dan 16 akar 3 Newton. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian vektor dan juga penguraian vektor. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan soal yang telah aku berikan pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih semua. Sampai jumpa.